Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya langsung saja kepada Pak Ari. Pak Ari, ini closing statement dari Anda terkait dengan kita bersiap-siap terkait dengan vaksinasi COVID-19 ini. Apa yang mungkin menjadi saran dari Anda kepada masyarakat tentunya untuk menunggu vaksin COVID-19 ini? Pak Ari, silakan. Pertama untuk masyarakat bahwa memang sekarang ini sedang diusahakan untuk adanya vaksin begitu. Saya rasa bukan Indonesia ya, tapi seluruh dunia sedang mengusahakan vaksin tersebut. Dan tentu vaksin yang nanti akan beredar adalah vaksin yang setelah lolos uji tahap 3 begitu ya. Dan tentu juga harus sudah diakses oleh Badan POM kalau kita untuk kepentingan Indonesia misalnya. Dan kemudian ketika memang ini produk sudah sampai di market sesuai dengan tadi ketentuan-ketentuan, kami tentu tetap konsisten bahwa kepentingan efikasi, kemudian kepentingan safety itu menjadi hal yang penting ya. Kita bicara soal nyawa soalnya ya, artinya kan kalau dia tidak efektif tentu dia akan terinfeksi, atau sebaliknya ketika ini efek samping tentu jadi masalah. Jadi ini yang mesti diyakinkan kepada masyarakat bahwa upaya-upaya ini terus dilakukan agar nanti vaksin yang nanti beredar yang sudah resmi disampaikan oleh pemerintah tentunya ini adalah vaksin yang memang sudah siap untuk digunakan. Nah, sambil menunggu keberadaan vaksin, saya rasa masyarakat harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Pun toh nanti ketika vaksin sudah dapat, misalnya oke lah vaksin sudah ada dan sudah dilakukan vaksinasi kepada yang bersangkutan, tetap protokol kesehatan juga harus dilaksanakan. Jadi sekali lagi ini kira-kira hal-hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini, dan tentu kita terus perlu menyampaikan ini dari tim Satgas ya, Profesor Wiku, saya rasa secara reguler menyampaikan informasi-informasi update mengenai perkembangan dari pengadaan vaksin ini kepada seluruh masyarakat. Oke, baik. Baik, selanjutnya Pak Pandu, silakan closing statement dari Anda. Ya, jadi inilah kesempatan untuk menangani pandemi dengan serius. Ya, di mana peran Kementerian Kesehatan harus sekarang mulai menonjol. Bukan Satgas lagi, karena dalam masalah vaksinasi dan membangun surveillance untuk mengamati kejadian ikutan daripada program vaksinasi atau imunisasi ini, itu harus dibangun dari sekarang, penyiapan SDM dan sebagainya. Dan informasi-informasi itu harus disampaikan oleh Kementerian Kesehatan sebagai penanggung jawab program yang untuk mengatasi pandemi. Selama ini kan mengatasi pandemi kan kelihatannya Kementerian Kesehatan tuh ditinggal, kasihan gitu. Jadi seakan-akan bisa dikerjakan oleh BNPB, dikerjakan oleh Kementerian Perekonomian. Ini masalah penyakit yang harus diatasi oleh Kementerian Kesehatan. Yang punya tupoksi untuk surveillance itu adalah Kementerian Kesehatan. Instansi lain nggak punya wewenang, tidak punya tupoksi, nggak punya keahlian, nggak punya kompetensi. Nah, ini yang menurut saya Pak Ari, supaya yang sebagai orang di dalam supaya berjuang lebih keras bahwa ini adalah sekarang domain yang sektor kesehatan, bukan lagi domain sektor ekonomi. Karena ini masalah yang sangat besar, bayangkan 268 juta. Nah, jadi kita vaksin itu memberikan harapan, betul sekali. Nah, tapi harapan itu harus dibangun dengan komunikasi yang mudah, yang tidak membingungkan masyarakat. Karena komunikasi publik itu yang sebenarnya yang transparan, itu yang menenangkan. Yang itu bukan, kalau masih kebingungan di antara masyarakat, itu artinya kita belum berkomunikasi dengan baik. Ini yang menurut saya sukses program vaksinasi adalah kalau masyarakat mendapat informasi yang baik dan benar dan mereka betul-betul memahaminya. Mereka pasti akan mendukung. Baik, terima kasih Pak Pandu dan juga terima kasih Pak Ari telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk, dan tentunya kita harapkan sambil menunggu vaksin masyarakat tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Pandu dan juga Pak Ari. Dan pemirsa, Lunch Talk masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.